Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Manajer Park adalah orang yang gagah dan santai. Saat aku melakukan wajib militer di Komando Perang Khusus Angkatan Darat, aku tidak pernah kalah dari siapapun dalam adu panco, tapi manajer Park mengalahkanku. Aku belum pernah melihat pria dengan lengan sekuat itu, tidak untuk menyebutkan keahliannya. Itulah mengapa dia menjadi manajer departemen teknis. Oh, itu sebabnya hahaha. Setelah makan siang dan setelah dia kembali ke kantornya, Gunho meminum kopi yang disiapkan oleh Mes Ji Yang Jong untuknya. Dia tertidur di kantornya ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Tuan, ada yang ingin menemui Anda. Siapa ini? Dia bilang dia dari BM Entertainment Management. Oh, benar. Tolong biarkan dia lewat. Pria berpenampilan keren, manajer BM Entertainment Management, datang ke kantor Gunho. Dia tidak sendirian, tetapi dia bersama seorang pria yang tampak berusia akhir 20-an dan rambutnya dicat kuning. Pria baru itu tinggi, dan dia memakai anting di telinga kirinya. Halo, senang bertemu Anda lagi, Tuan, karena kita bertemu di Shanghai. Silakan duduk. Apa yang membawamu ke sini untuk menemuiku? Oh, pria ini adalah pemimpin grup populer, BOM. Namanya Seong Hun. Manajer BM Entertainment memperkenalkan pria berambut kuning itu kepada Gunho. Oh begitu. Gunho memandang orang Seong Hun ini. Dia tampak memakai riasan yang halus. Dia memiliki wajah yang sangat cantik seperti perempuan, tapi dia bukan tipe Gunho. Pria brengsek itu memakai riasan. Gunho sedang memikirkan betapa dia tidak menyukai kenyataan bahwa seorang pria memakai riasan. Manajer perusahaan hiburan itu terus berbicara. Saya pikir Anda menjalankan perusahaan manufaktur, Tuan. Itu yang saya baca dari kartu nama Anda. Apakah saya salah paham? Kamu benar. Aku menghabiskan setengah mingguku di perusahaan manufaktur di kota Jiksan, kota Cheonan, dan aku tinggal di sini, di gedung ini selama setengah minggu yang tersisa. Saya melihat tanda di pintu kantor dalam perjalanan ke sini. Tulisannya GH Development. Apakah perusahaan pengelola gedung ini? Bisa dibilang begitu. Jangan bicara tentang aku lagi. Mari kita bicarakan alasan kamu ada di sini untuk menemuiku. Kami tidak bisa menampilkan penampilan kami pada musim gugur tahun lalu di Shanghai. Perusahaan manajemen kami merencanakan acara tersebut. Sungguh memalukan. Jadi begitu. Jadi saya ingin mencobanya lagi pada musim semi tahun ini di Shanghai. Anda dan Direktur Biro Urusan Kebudayaan dan Seni, Sekang Li, sudah dekat. Saya di sini untuk meminta Anda membantu kami mendapatkan izin untuk melakukan itu, pertunjukan di sana. Tiongkok punya kebijakan dan peraturannya sendiri. Saya tidak bisa membantu Anda dengan hal ini. Tidak ada lagi yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Tiongkok menghargai hubungan pribadi, dan mereka sangat berkuasa karena mereka membuat segala sesuatunya berjalan baik. Kami akan membayar Anda untuk itu, Tuan. Ini demi kepentingan negara kami juga. Direktur Li bukanlah tipe orang seperti itu, yang akan melakukan sesuatu karena dia dibayar. Tuan, tolong bantu kami. Sudah kubilang itu bukan sesuatu yang bisa aku bantu. Gunho terdengar kesal, dan manajer perusahaan hiburan tidak dapat meminta bantuan lagi. Jika Anda berkesempatan untuk berbicara dengannya, mohon pertimbangkan untuk membicarakan situasi kami. Ini seperti layanan ekspor ke Tiongkok. Kami akan menghasilkan uang di sana, dan itu memberikan manfaat bagi negara kami. Manajer perusahaan hiburan dan pemuda dengan satu anting keluar dari kantor Gunho. Ketika Gunho kembali ke pabrik di kota Jiksan, Tuan Sakata Ikuzo memasuki kantor Gunho bersama penerjemah. Sudah hampir waktunya saya kembali ke negara saya. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Anda kemarin, Tuan, tetapi Anda tidak ada di sini. Oh, waktu berlalu. Manajer Park sekarang dapat menangani sendiri pembuatan produk dan pekerjaan perbaikan mesin sederhana. Saya merasa percaya diri ketika Anda berada di sini bersama kami, Tuan Sakata Ikuzo. Kami akan merindukan Anda. Auditor internal akan memberi Anda insentif besok atas keberhasilan pengembangan produk baru. Kami sangat menghargai kerja keras Anda di sini. Terima kasih. Setelah Anda memesan penerbangan, tolong beritahu saya.
Saya ingin makan malam bersama Anda dan dengan para pekerja di sini yang bekerja dengan Anda. Terima kasih Pak. Gunho menerima surat dari Tuan Brandenburg, Wakil Presiden Limondale Dion di Seattle. Gunho meminta sekretaris baru yang dia pekerjakan beberapa hari lalu untuk menerjemahkan surat itu. Sekretaris segera menerjemahkan surat itu dan mengirimkannya ke Gunho melalui Kakao Talk. Komite Investasi Asing perusahaan kami memutuskan untuk memulai usaha patungan dengan GH Mobile di Korea. Kami akan mengatur pertemuan dengan GH Mobile untuk menandatangani kontrak resmi pada tanggal 26 bulan ini. Silakan minta Presiden GH Mobile dan penanggung jawabnya datang ke perusahaan kami di Seattle. Dia sangat cepat, sangat menyenangkan memiliki sekretaris yang bisa berbahasa Inggris. Gunho menelepon pengacara Yang Jin Kim di kantor hukum Kim Jong. Hei, kami menerima suratnya. Surat apa? Surat dari Limondale Dion. Mereka mengatakan akan memulai usaha patungan dengan kami, dan mereka meminta kami datang ke Seattle untuk membuat kontrak. Benarkah? Selamat. Gunho mengadakan pertemuan sementara untuk berbagi berita dengan direktur dan manajer GH Mobile. Kami akhirnya menerima surat dari Limondale Dion untuk membuat kontrak joint venture. Wow, jadi kami benar-benar melakukannya. Mereka semua tampak senang. Gunho menunjukkan surat yang ditulis dalam bahasa Inggris kepada mereka. Direktur Yun mulai membaca surat itu dengan seksama. Direktur Yun, mari kita mulai pekerjaan pembangunan infrastruktur di tanah kita di kota Asan. Kita harus mencari perusahaan konstruksi untuk membangun pabrik kita juga. Sebentar, Tuan. Auditor internal menghentikan Gunho. Sebelum kita menandatangani kontrak yang sebenarnya, kita tidak boleh mulai membangun pabrik. Biaya pekerjaan pembangunan infrastruktur harus ditanggung oleh perusahaan patungan setelah didirikan. Jika kita memulai pembangunan sekarang, GH Mobile harus melakukannya menanggung biayanya. Masuk akal. Baiklah, kalau begitu, Direktur Yun, mengapa Anda tidak mendapatkan penawaran harga untuk pembangunannya? Saya akan pergi ke bank dan melihat apakah saya bisa mendapatkan pinjaman untuk pembangunan pabrik. Mungkin sebaiknya kita bicara dengan bank besar kita, Bank Gangnam di Seoul. Kami sudah memiliki pinjaman besar dengan Bank Gangnam. Saya akan berbicara dengan bank lokal di kota Asan jika mereka bersedia meminjamkan sejumlah dana kepada kami. Kedengarannya bagus, Tuan. Juga, menurutku mungkin kita ingin mendapatkan penilaian baru untuk pabrik kita di kota Jiksan. Kami sudah memilikinya, Tuan. Tapi itu bukan untuk pabrik baru kita. Saya yakin nilai penilaiannya seharusnya berbeda sekarang karena kita membangun pabrik baru di sini. Oh, jadi kamu ingin mendapatkan penilaian yang lebih tinggi dan mendapatkan pinjaman berdasarkan nilai penilaian yang baru. Tepat. Gunho menelepon Min Hyok Kim di Tiongkok. Kami akan memulai usaha patungan dengan Limondale Dion. Benarkah? Jadi sudah dikonfirmasi. Mereka ingin membuat kontrak pada tanggal 26 bulan ini. Bagus sekali. Penyimpanan kami sekarang kosong. Saya ingin menumpuk produk kami di sana secepat mungkin dan menjualnya di Tiongkok secara nasional. Haha, kamu akan segera bisa melakukan itu. Apakah orang tuamu sudah mengunjungimu di Tiongkok? Ya, mereka kembali ke Korea minggu lalu. Bagaimana pertemuan dengan orang tua tunanganmu? Bagus. Kami mengadakan pertemuan di hotel. Kalau di Korea, kami harus bertemu di restoran, tapi saya berhasil melakukannya di hotel karena kami berada di China. Apakah orang tuamu puas? Kedua orang tuaku bahagia. Istriku belajar di Amerika, dan orang tuanya adalah seniman. Orang tuaku mencintai mereka. Ayahku adalah seorang sopir bus. Aku tidak akan bisa bertemu orang seperti dia jika aku berada di Korea. Benar, orang-orang di Korea lebih suka anaknya bertemu seseorang dengan latar belakang keluarga yang sama. Selamat, Min Hyok, senang sekali kedua orang tuanya puas. Ya, terima kasih. Saat itu hari Sabtu, Gunho tidak pergi ke Seoul, tetapi dia tinggal di kota Onyang dan menikmati pemandian air panas di Onyang Hot Spring Hotel. Setelah mandi air panas, dia ingin minum bir dingin. Saya ingin perusahaan menikmati bir hari ini. Mungkin saya harus menelepon Jong Suk. Meskipun ini hari Sabtu, dia mungkin sedang bekerja. Dia biasanya tinggal di sana pada hari Sabtu pagi. Gunho menelepon manajer taman Jong Suk. Jong Suk, ini aku. Kapan kamu akan ke Seoul? Besok. Saya masih di kota Jiksan.
Saya harus memperbaiki mesin ekstrusi di jalur No. 4. Oke, kalau sudah selesai, datanglah ke Onyang Hot Spring Hotel. Ayo minum bir bersama. Taman Jongsuk datang ke Onyang Hot Spring Hotel sekitar jam 5 sore. Dia masih mengenakan seragam perusahaan. Dia mungkin langsung pulang kerja. Apakah kamu memperbaiki mesinnya? Ya, kamu tidak akan pergi ke kota Incheon untuk menemui orang tuamu. Lalu lintas sangat padat pada hari Sabtu. Saya mungkin akan berangkat ke kota Incheon besok pagi. Oh begitu, aku akan merokok, aku akan kembali. Ayo kita pergi bersama. Biarkan aku memilikinya juga. Gunho dan Jong-suk keluar dari hotel sumber air panas Onyang. Ketika Jong-suk mengeluarkan sebungkus rokok, beberapa pria yang tampak seperti gangster mengepung Gunho dan Jong-suk. Para gangster itu berjumlah sekitar 7 hingga 8 orang. Beberapa di antara mereka membawa pentungan. Seorang pria maju ke depan Gunho. Dia tampak seperti pemimpin gangster. Apakah Anda Presiden Gunho Go? Ya, benar. Apakah aku mengenalmu? Kamu membuat terlalu banyak kebisingan akhir-akhir ini. Siapa kamu? Orang yang mengenakan setelan bisnis adalah Gunho Go. Pukul dia. Sekelompok pria mulai memukuli Gunho dengan sebuah pentungan. Gunho dipukul dan terhuyung. Kamu, brengsek, siapa kamu sebenarnya? Jong-suk berdiri di depan Gunho untuk mencegah pemukulan lebih lanjut sambil meneriaki mereka. Baik, Tuan. Saya akan mengirimkan surat penawarannya kepada kedua orang itu. Hari ini hari Rabu ya. Minta mereka mulai bekerja Senin depan. Beri staf akuntansi posisi manajer. Orang itu memiliki pengalaman kerja 6 tahun dengan lisensi akuntan pajak, dan posisinya di perusahaan sebelumnya adalah manajer juga. Iya, Tuan. Apakah menurut Anda hal ini akan mengganggu Nona Ji Yang Jong? Dia mungkin berpikir tidak adil jika kita memberikan posisi manajer kepada karyawan baru. Dia seharusnya baik-baik saja. Pegawai baru itu 4 tahun lebih tua darinya. Apalagi orang itu punya lisensi akuntan pajak. Dia akan mengerti. Baiklah, Tuan. Saya akan melanjutkan sesuai instruksi Anda. Gunho makan siang dengan manajer Kang Mes Ji Yang Jong dan ketua tim Jong Su Nam hari itu. Saya diberitahu bahwa Anda memiliki 2 anak, Tuan Jong Su Nam. Benar, saya punya 2 anak perempuan. Anak pertama saya duduk di bangku SMP, dan anak kedua duduk di bangku kelas 6 SD. Mereka terpaut 3 tahun. Mungkin mereka akan baik-baik saja kalau begitu. Yah, tidak juga. Mereka bertengkar sepanjang waktu. Itu rutinitas mereka. Bagaimana dengan pasanganmu? Apakah dia juga bekerja? Dulu begitu. Sejak anak kedua saya terluka, dia sekarang tinggal di rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Oh, turut prihatin mendengarnya. Apakah ini serius? Dia terjatuh saat bermain di tempat yang tinggi. Butuh beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Istri saya dulu bekerja di perusahaan asuransi, dan dia tidak menyukai pekerjaannya. Dia bilang dia tidak memiliki bakat yang tepat untuk itu. Dia adalah sekarang aktif berpartisipasi dalam komunitas perumahan kami. Dia bekerja sebagai anggota pengelola komunitas. Mengelola anggota komunitas. Manajer Kang malah menanggapi keterkejutan Gunho. Saat ini banyak perempuan yang mengambil posisi sebagai anggota pengelola komunitas tempat tinggal mereka. Sangat kompetitif untuk mendapatkan posisi tersebut. Benarkah? Kupikir laki-laki senior di komunitas biasanya mengambil posisi seperti itu. Dulu memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kabar manajer Jong Suk Park? Dia baik-baik saja. Dia punya pacar sekarang. Dia sangat sibuk. Oh, begitu. Apa pekerjaan pacarnya? Nona Ji Yang Jong bertanya, dia tampak penasaran. Dia bekerja di pusat penelitian di sebuah perusahaan elektronik di kota Cheonan. Mereka bertemu di perguruan tinggi Politeknik. Mereka berdua mengambil kelas malam yang disediakan untuk pekerja dewasa. Ketua tim Jong berkata,